Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Hadratal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pagi ini saya kena judul sahabat yang merindukan surga. Semua sahabat merindukan surga. Yang datang ini juga semuanya merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, saya akan menyampaikan tentang bagaimana sikap orang yang merindukan surga, sahabat yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang pertama adalah sikap taubat. Sebab manusia itu sama. Dulu sekarang itu manusia bedik, manusia api itu juga ada. Dulu sahabat itu kira-kira ya sahabat itu kan orang yang beriman dan menangi zamannya Nabi. Sekarang kita tidak menangi. Bedanya menangi dan tidak. Pada satu saat hadirin jamaah rahimakumullah, ada orang itu datang ke Sayyidina Umar radhiyallahu an. Lah, kedatangan orang ini mampu membuat sahabat Umar bin Khattab yang merupakan sahabat terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menangis. Jadi ada orang gagah kok nangis itu pertanyaan tersendiri. Ya wong gagah kok nangis itu ada pertanyaan sendiri. Akhirnya Rasulullah kedatangan Umar dengan tamu yang mampu menangiskan Umar bin Khattab itu. Sehingga para hadirin jamaah rahimakumullah, saya sudah tidak sanggup lagi untuk menghafal, makanya saya bawa ini. Ngapal lo itu ya rada angel didik. Ya soro. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Sayyidina Umar itu ditanya oleh Rasulullah, faqala ya Rasulullah bil babun sabbun qad ahriku fuadi. Ya Rasul, saya ini bawa tamu yang mampu menangiskan hati saya, kata Sayyidina Umar. Wa huwa yabki faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yabkika ya Umar. Umar, yang membuat dirimu nangis itu apa? Kata Umar, saya ini bawa seorang pemuda yang ada di sebelah pintu jenengan. Ini kata Rasulullah, suruh masuk pemuda itu. Masuk, Pak. Masuk, ditanya oleh Rasulullah. Kali, apakah dosamu itu sebesar langitnya Allah yang jumlahnya 7? Kurang besar ya Rasul. Sebesar lautan? Kurang besar ya Rasul. Seluas bumi yang ada? Kurang besar. Seluas aras? Kurang besar. Setiap kalimat yang disebut oleh Rasulullah itu kurang besar, kurang besar, kurang besar. Sehingga para hadirin jamaah rahimakumullah, orang ini mengundang pertanyaan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dosamu itu apa? Apa syirik kepada Allah? Kurang besar katanya. Dosa Pak poke kurang gede. Cara wong babu salam wong iki ndableke ndukure wong ndablek kira-kira gitu. Hanya dia menceritakan begini, ya Rasul. Saya ini kan sudah lama ada di Madinah. Dan saya adalah orang yang tukang menggali kuburan yang ada di makam baqi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah umroh, insya Allah tahu makam baqi karena dekat dengan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan yang belum segera ke sana. Saya ini kan tukang menggali kuburan, ya Rasul. Pada satu saat ada seorang pemudi, ada orang perempuan dari sahabat Ansor, itu meninggal. Orangnya cantik. Setelah ada acara pemakaman ya Rasulullah, setelah selesai, orang-orang sudah pulang, kuburannya saya gali. Setelah saya gali, kain kafannya saya lepas. Saya zinai orang itu. Lalu gana begini.
Wis lah sak mbedhik wong Bayangkara wis lah. Yakin enggak ada orang seperti ini. Makanya contoh yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu sudah sing paling apik ono, sing tengah-tengah ono, paling mokong juga ada. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian saya gali, saya lepas kain kafannya, kemudian saya zinai. Apakah tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebelum mengatakan kalimat apakah tobat saya diterima oleh Allah itu, orang ini mengatakan, ya Rasul, sempat terdengar dari jenazah itu mengatakan kepada saya, engkau telah membuka auratku sehingga nanti saya malu di mahsyar dalam keadaan telanjang. Engkau membuat diriku seorang yang suci menjadi junub, maka engkau akan mendapatkan balasan dari Allah. Seakan-akan jenazah itu berkata seperti itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, akhirnya orang ini takut. Ya isih ono apik ya jan, ono wedine ya jan. Hanya ditutup, kafannya tutup macam-macam sesempurna mungkin. Akhirnya akhirnya datang ke Umar dan dibawa Umar kepada Rasulullah. Rasulullah tidak berkenan sama sekali, para hadirin jamaah rahimakumullah. Rasulullah itu memalingkan muka. Idhab lain. Kamu pergi dari saya, kata Rasulullah. Woi nemen. Akhirnya orang ini pergi. Pergi dari rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini selama 40 hari 40 malam munajat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kepingin menunjukkan kalau tobatnya adalah tobat yang benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-40 hadirin jamaah rahimakumullah, orang ini berdoa begini kepada Allah. Faqala, ya ilahi Muhammad wa Adam wa Hawa. In kunta ghafartu li fa'alamu Muhammadan wa ashabi. Setelah 40 hari 40 malam, orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya seperti itu tadi. Ya Allah, kalau memang kalau memang tobat saya itu tobat yang engkau terima, kabari nabimu, kabari rasulmu yang bernama Muhammad, Nabi Adam dan Hawa, yang disebut itu 3. Karena memang Abul Bashar itu bapaknya manusia kan Adam. Yor gampangannya Nabi Adam dia anak ngene iki ya ruwet ya jane ngono. Akhirnya para hadirin jamaah rahimakumullah, kabari rasulmu Muhammad, nabimu Muhammad, Adam dan Hawa dan para sahabatnya Rasulullah, kabari kalau memang tobat saya adalah tobat yang engkau terima. Kemudian para hadirin jamaah rahimakumullah, wa illa, apabila tobat saya tidak engkau terima ya Allah, fa arsil naron minas sama fa akhriqni biha. Kalau saya tobat saya ini tidak engkau terima ya Allah, turunkan hujan dari langit yang berupa api. Wa akhriqni biha, bakarlah saya ini ya Allah. Ya temenan iki koyo temenan, gak deklamasi ini para hadirin. Temenan ini. Kalau tobat saya diterima, engkau kabari namanya Muhammad dan para sahabatnya. Tapi kalau tidak engkau terima ya Allah, bakar saya dengan cara hujan dari langit yang mampu, yang akan membakar saya. Akhirnya apa para hadirin jamaah rahimakumullah? Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini salah satu bentuk contoh. Salah satu bentuk contoh bahwasanya tobat itu kalau memang benar-benar tobat itu memang akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Makom tobat itu makanya makom yang sangat mulia. Saya membaca di hadis, kalau ada orang tobat, kemudian ada orang yang mengejek orang tobat itu, maka Allah akan memberikan satu gambaran bahwasanya dia akan dipermalukan oleh Allah di hadapan banyak orang. Apabila kita mengejek orang tobat, makanya guyon itu ya juga hati-hati. Baik ana wong anyaran nang masjid, terus marono ada yang ngomong begini, makanya masjid ini kok lampune surem, baik ana penduduk anyar nang masjid. Hati-hati nih para hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau dia merasa tersinggung dengan kalimat itu dan jenengan benar-benar
memang niatnya menyinggung, hati-hati. Ini salah satu kadang-kadang bentuk daripada penghadangan orang yang bertobat kepada Allah. Walaupun kalimat itu kita katakan kadang-kadang guyon, tapi memang kesungguhannya itu ada. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada seorang sahabat, tapi tobatnya itu minta syarat. Minta syarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta syarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tobatnya siapa? Tobatnya seorang yang pernah membunuh Hamzah. Namanya Wahsy. Wahsy itu wahsyian qatala Hamzah ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahsy itu ketika perang Uhud, para hadirin jamaah rahimakumullah, itu membunuh Hamzah. Hamzah itu adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hamzah memang mati, wafat pada waktu perang Uhud, kena tombaknya Wahsy. Bukan Wahsy, Wahsy. Di kitab itu namanya Wahsy. Lah, hadirin jamaah rahimakumullah, Wahsy ini pembunuh bayaran. Dibayar oleh seorang perempuan namanya Hindun. Hindun itu adalah istri daripada Umayyah bin Khalaf. Yang perang Badar wafat, dibunuh oleh Hamzah pada waktu perang Badar. Kemudian Hindun ini punya dendam, yang membunuh suamiku adalah Hamzah, maka saya harus bisa membunuh Hamzah. Maka dengan hadiah yang begitu besar, Wahsy adalah orang yang ditunjuk oleh Hindun untuk membunuh Hamzah, dan itu berhasil pada waktu perang Uhud. Dalam kondisi yang luka, Hamzah tertawan karena kena tombak. Dadanya Hamzah itu diseret oleh 20 ekor unta kanan kiri sehingga dadanya terbelah. Hatinya sebagian dimakan oleh orang-orang kafir supaya keberaniannya menyamai Hamzah. Termasuk orang yang makan hatinya Hamzah adalah Hindun, karena saking mangkelnya suaminya dibunuh oleh Hamzah. Cerita akhir, Hindun dikawin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya perempuan-perempuan yang benci terhadap Islam banyak yang masuk Islam. Ini kawinnya Rasulullah dengan kita beda, para hadirin. Ada motif dakwahnya. Loh, kita kadang-kadang ngomong kawin itu nafsu tok kadang-kadang. Ada motif dakwahnya. Lah, Wahsy itu ketika akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulisannya Wahsy begini, para hadirin jamaah rahimakumullah. Inni uridu an aslam, walakin yamna'ani anil Islam ayah minal Quran nazalat alaika. Ya Rasulullah, saya ini mau masuk Islam. Akan tetapi ketika saya akan masuk Islam, saya terhalang dengan ayat ini. Ayat apa itu yang ditulis? Ayat apa yang turun kepada Rasulullah yang menghalangi Wahsy, merasa dirinya terhalangi oleh ayat ini? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Rasulullah, saya ini mau masuk Islam, tapi saya ini terhalang dengan ayat ini. Apa itu ayat yang menghalangi saya? Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Saya itu pernah membunuh seseorang dengan jalan yang tidak benar, dengan cara yang tidak bagus, dengan cara yang lain, yaitu pada waktu perang Uhud ketika membunuh Hamzah. Dijawab oleh Rasulullah. Tidak apa-apa. Inti dari surat Rasulullah, tidak apa-apa. Kemudian dia itu menulis surat lagi. Kepingin masuk Islam, tapi ada ayat yang menghalangi saya juga. Illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubaddilu wa sayyiatihim hasanat. Ya Rasul, saya itu masuk Islam, tapi saya khawatir jangan-jangan saya itu setelah masuk Islam tidak ada amal yang baik pada diri saya. Apakah tobat saya kira-kira diterima? Kata Rasulullah, tetap diterima. Ketika mlebu Islam ya ono sing surat-suratan, para hadirin jamaah rahimakumullah. Memang unik, cerita itu memang cerita Rasulullah itu kan lengkap, para hadirin. Cerita lengkap itu supaya terbaca pada orang-orang sepeninggal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kejadiannya itu serupa,
walaupun perbuatannya kadang-kadang tidak sama persis. Terakhir para hadirin jamaah rahimakumullah, orang ini nulis surat lagi. Jawaban terakhir Rasulullah sehingga Wahsy itu masuk Islam dengan datangnya ayat Kul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Terakhir, janganlah kul katakan Muhammad, mukhatabnya adalah Rasulullah Muhammad ayat ini, ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim, orang-orang yang terlalu besar dosanya yang melampaui batas, jangan diputus rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang mereka melakukan tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang inilah mampu Wahsy itu yakin betul dia masuk Islam syahadat di hadapan Rasulullah, kemudian menjadi seorang Islam yang bagus. Ini yang saya contohkan ini kan sahabatnya Nabi yang merasa punya dosa besar, tapi ada keinginan tobat yang luar biasa. Yang di dalam Al-Quran itu jelas bro hadirin. Yang celaka itu satu, sampai mati gak tobat. Nah makanya saya sampaikan makom tobat itu makom mulia. Saya agak hafal banyak referensi, alhamdulillah Ustadz Soleh setelah jadi wakil surya NU Sukodono itu mendapatkan dampak yang luar biasa. Ngaji rutin saya banyak, sehingga banyak baca gitu loh. Lah cirinya orang pinter itu banyak baca gitu loh. Bukan saya mengatakan pinter, enggak para hadirin. Orang itu harus husnudzon kepada Allah. Ini bedanya wong sombong dengan husnudzon, Pak. Mepodo asline. Nek sing gak paham mungkin ngatakan sombonge ngaku-ngaku pinter. Loh, timbange ngaku goblok. Wong ustaz ngaku goblok ya gak payu yoan. Loh, hadirin jenengan tak kasih pembanding nggih. Sahabat yang wafat, yang usianya tua itu saya mencatat, sehafal saya itu ada 3. 1, Abu Musa al-Asy'ari. Beliau perunding ketika perang Siffin. Muawiyah dengan Ali. Dari pihaknya Ali ada Abu Musa al-Asy'ari. Ada sahabat lagi yang wafatnya juga tua, namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu wafatnya sudah tua, usianya sudah tua. Sehingga ketika sahabat itu hanya terbatas hanya sekian orang, sehingga kematiannya Ibnu Mas'ud ini menjelang kewafatannya Ibnu Mas'ud ini banyak dikelilingi oleh tabi'in. Ini adalah seorang yang langka, hanya tinggal beberapa sahabatnya Rasulullah SAW. Ketika ditangisi oleh tabi'in itu sombongnya Ibnu Mas'ud itu muncul. Nek jarene sing ngarani sombong. Tapi pedenya Ibnu Mas'ud itu muncul. Tinggal orang ngarani mana? Iki sombong apa pede? Kata Ibnu Mas'ud begini, kenapa kamu nangis? Saya ini surganya Allah sudah menanti saya. Surganya Allah sudah menanti saya, kata Ibnu Mas'ud. Tapi ini ngomong begini, jenengan cek pede, jenengan cek sombonge, kok yakin betul dengan surganya Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Ibnu Mas'ud? Saya ingat apa yang didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamuta ahadukum illa wa huwa yusinnu dhanna billah. La yamuta ahadukum illa wa huwa yusinnu dhanna billahi. Kata Rasulullah begini, saya masih ingat apa yang didawuhkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Janganlah engkau wafat, janganlah kalian dalam keadaan wafat ketika kalian tidak sedang husnudzon kepada Allah. Makanya saya yakin surga, saya husnudzon kepada Allah. Jadi ini orang yang tidak paham mengatakan cek sumbungi Ibnu Mas'ud. Begitu Ibnu Mas'ud menyampaikan hadisnya Rasulullah, oh begitu ya. Dalam hadis kecil kan begini, Pak. Ana inda dzonni abdi bi. Kata Allah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya itu tergantung daripada prasangka hambaku. Prasangkanya Ibnu Mas'ud yakin betul kalau beliau masuk surga. Dan insya Allah Gusti Allah juga nuruti prasangka itu. Lo kadang-kadang kata pek duwe-duwe ngomong ini wah ispanjane potongan apes. Ya apes temenan. Wong prasangka sampean itu.
Itu doa para hadirin jamaah rahimakumullah. Kan banyak orang yang salah kadang-kadang begini. Ketika mau mudik, baru keluar dari rumah, kadang-kadang ban mobilnya kempes. Kadang-kadang tidak banyak, tidak sedikit orang yang mengatakan seperti ini. Waduh, durung-durung wis apes rek. Biasa yang ini kok apes terus sampai teko kono. Apes temenan itu para hadirin jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena itu ada prasangka, dan prasangka itu doa. Loh, saya tuh yakin betul nek mlebu swarga. Ya yakin lho timbangi yakin mlebu neraka lah kepikiran mau mlebu neraka. Mendingan lho, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Malaikat yang kanan dengan malaikat yang kiri itu derajatnya tidak sama loh. Jangan biar tahu. Jadi malaikat yang kanan namanya Raqib. Sebelah kiri namanya itu derajatnya tidak sama, pangkatan yang kanan. Ini bapak buah nih, ini anak buah. Loh, hadirin jamaah rahimakumullah. Ada katanya begini kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah begini, sahibul yamin aminun sahibis shimal. Malaikat yang sebelah kanan itu atasannya malaikat yang sebelah kiri. Ini atasannya, ini bapak buah sebelah sini. Ini anak buah. Kata Rasulullah begini, fa idza amilal 'abdu hasanatan katabalahu sahibul yamin asyrah. Ketika orang itu melakukan kebaikan, ditulis oleh malaikat yang sebelah kanan itu 10 kebaikan. Kemudian wa idza amila sayyi'a fa arada ayyaktubu sahibus shimal qala sahibul yamin amsik. Ketika kita akan melakukan kejelekan, melakukan sesuatu yang enggak benar, itu ketika akan ditulis oleh malaikat yang sebelah kiri. Kata malaikat yang sebelah kanan begini, amsik, stop dulu katanya. Stop dulu. Amsik. Fayamsiku sittan sa'atan aw sab'u sa'ah. Sampai jangan ditulis dulu. Tulislah nanti kalau kira-kira dia itu melakukan ke-6 kali atau yang ke-7 kali baru kamu tulis. Fa in istaghfiru lam yaktub alaihi syai'an. Ketika kita itu melakukan kejelekan, melakukan kesalahan, kemudian kita menyusul melakukan kebaikan, maka kejelekannya kan dihapus dengan adanya melakukan kebaikan yang baru. Lu ini hadis ora diri. Ane jeneng kudu yakin nek mlebu surga. Kudu yakin. Fa illam yastaghfir yaktub alai sayyi'atan wahidatan. Kalau sudah 6 kali tidak melakukan kebaikan, kejelekan kesalahan 1 tetap ditulis 1. Sementara kebaikan 1 ditulis 10. Lo ini lo sudah susuk para hadirin jamaah rahimakumullah. Lo kok ndak punya harapan masuk surga itu lah keliru. Don sampean itu keliru nek gak duwe harapan mlebu swarga. Makanya Imam Abu Hasan Asyadili dalam menafsirkan kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Orang mukmin itu dicekoki oleh setan waswasil khannas. Dalam hatinya ku was-was untuk melakukan kebaikan koyok-koyok gak pantes. Dikongkon dadi takmir masjid, awak iki dereng sae tasik dosane kathah, mboten pantes dadi takmir masjid. Akhirnya gak dadi takmir masjid. Akhirnya batal untuk melakukan kebaikan. Itu pikiran setan begitu, itu kata Imam Abu Hasan Asyadili, itu pikiran setan. Jenengan jadi warga perumahan sini ditunjuk sebagai katakanlah prasarana masjid atau seksi apa di masjid. Kadang-kadang kula niki tasik dosane kathah. Terus dosa sampean entek ku kapan tulisan? Wong ya durung romatine iku kapan? Ini yang disebut waswasil khannas, hati yang was-was. Was-was apa? Was-was untuk melakukan kebaikan karena dipengaruhi oleh setan ojo sampai ngelakoni apik karena rumangsa durung pantas untuk melakukan kebaikan. Salah itu para hadirin jamaah rahimakumullah. Ya dengan jadi pengurus masjid itu malah ada motivasi, gak pantes rek sajane pengurus masjid mosok ngomongi ngene perbuatan ini. Justru itu harus jadi rem mestinya itu para hadirin jamaah rahimakumullah. Mestinya begitu. Ngenteni apik. Makanya paling bahaya kata siapa Sayyidina Ali,
fasadun kabirun alimun mutahatiku akbaru minhu jahilun mutanasiku. Dunia ini akan menjadi rusak kata Sayyidina Ali karena dua hal. Satu, orang alim yang fasik. Wong alim tapi kelakuannya elek. Wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Kalau ada orang ahli ibadah tapi bodoh. Kenapa bodoh? Gak tahu ngaji. Ada kajian mulai. Bukan ngarani sing mulai gak pinter lho, hati-hati lho ya, hati-hati. Saya Ketapang itu jadi titen-titen para hadirin jamaah rahimakumullah. Karena setelah tarawih kan di sana kan gak kata PO memari wong desa kan kata PO memari tarawih ada kajiannya kan ndak umum. Ada cilik-cilik utawa sawah sing mami. Apa Nasrul suwe iki. Wis tadi titen-titen makanya aku jok gelek-gelek rek. Sing pertama mbek terakhir Di samping itu ya saya banyak keluarnya. Titen-titen wae sapa sing imami. Dadi wong desa ku ero ora dene. Orang-orang desa itu tahu, ini imami rada banter, gak banter blas, ini banter, itu tahu semua. Jadi walaupun tidak nulis status di HP, status itu sudah tertempel dalam hatinya karena kebiasaannya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi itu sifat dari seorang sahabat yang kepingin masuk surganya Allah adalah sifat atau makom pada dirinya, makom yang kepingin benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin di perumahan ini tidak ada dosa yang dilakukan yang saya sebut tadi itu. Kalau memang benar-benar taubat, tetap taubatnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, makom taubat adalah makom yang mulia, yang paling parah, dan yang paling celaka adalah ketika wafat dalam kondisi belum taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gak perlu bahas omongane wong sing nganggur-nganggur sing gak jelas itu gak perlu. Kok umpama mati ku dituduhi enak kira-kira ya. Kayak nyalano pangeran. Mati gak kondo-kondo. Lho saya bilang gini lho, nek ana wong mati dikandani dhisik ya malah elek. Saya umpamanya diberikan tahu oleh Allah wafatmu nanti umur 71. Ya saiki aku gak gelem ngaji, hadirin gak poso. Kurang-kurang 3 tahun nekat nglakoni poso. Lah tobatku diterima karo pangeran. Ngono barang kurang sedina ana masjid nabu beduk adzan qomat lah kok tobat mati kurang sedina aku meneh mati. Yo mendino eleke wong nek dituduhi tobatnya seperti itu. Makanya kata Rasulullah begini, ada pesannya Rasulullah begini di hadis. Kata Rasul begini, nafsuka mutiyatuka farfuk biha, kata Rasulullah. Nafsuka mutiyatuka farfuk biha. Dirimu, kata Rasulullah, nafsuka, dirimu itu sudah kadung menjadi kendaraanmu. Jenengan mendapatkan nikmat di dunia juga dengan diri kita, dengan awak dhewe niki. Besok ketika alam barzah yang merasakan juga kita sendiri. Ketika di alam akhirat juga kita merasakan dengan diri kita sendiri. Makanya kata Rasulullah, farfuk biha. Jangan biarkan dirimu itu terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nikmat engkau yang merasakan, ketika dapat adab juga kamu yang merasakan. Nafsuka mutiyatuka farfuk biha. Dirimu sudah kadung menjadi kendaraanmu. Farfuk biha, maka sayangilah yang namanya kendaraan ini. Makanya Rasulullah itu kalau menyebut istilahnya jawamiul kalam, itu kalimatnya Rasulullah itu singkat tapi penjabarannya yang luar biasa. Maka Rasulullah di dalam menyikapi hidup kan begini, ju'ilal abad ilal intikal. Sebenarnya manusia yang diciptakan oleh Allah ini hidup untuk selama-lamanya, kata Rasulullah. Kula jenengan inilah hidup untuk selama-lamanya. Ilal intikal, perkara nanti di alam barzah, bahasanya Rasulullah ilal intikal itu hanya pindah, kata Rasulullah. Lah pindah sih aslinya. Kula jenengan pernah hidup sebelum alam dunia, namanya alam arwah. Pernah hidup, alam dunia menjadi alam gaib. Karena apa? Belum kita lakukan. Ketika nanti kita wafat, mudah-mudahan husnul khotimah. Kenapa tidak yakin dengan husnul khotimah? Alladzina yamutuna ala ma asyu, kata Rasulullah. Orang itu diakhiri oleh Allah tergantung dari kebiasaan hidupnya. Lu mau sebetulnya zikir ini saya husnul khotimah. Gak yakin zaman. Saya yakin.
Alladzina yamutuna ala ma'asu, orang itu diakhiri oleh Allah kata Rasulullah tergantung kebiasaan hidupnya. Jenengan nek biasa maca Quran, biasa sholat jamaah, tarawih teko, majelis taklim duduk. Lho kok gak yakin? Kok ojo melok wong ngembong duwe prinsip tapi gak cocok. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, gak sambung nih ora. Kok enak tok ngono tak delok. Muda foya-foya, tua kaya, mati masuk surga. Lu cek enake. Pede ya pede, tapi aja nemen-nemen lah. Loh begitu kok kata Rasulullah, ju'ilal abad ilal intiqal. Kita ini hidup untuk lamanya, perkara pindah alam itu hanya pindah intiqal bahasanya Rasulullah. Jenengan besok ketika wafat ke alam barzah. Alam barzah, ketika alam barzah kan masih ada yang gaib, apa? Alam akhirat. Wong belum kita lakukan. Alam akhirat akan menjadi alam gaib. Ketika kita dikumpulkan oleh Allah di mahsyar, dimulai dari alam akhirat, maka alam akhirat tidak menjadi sesuatu yang gaib. Yang gaib tinggal surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah indah betul bahasanya, ju'ilal abad ilal intiqal. Kita ini hidup dijadikan oleh Allah adalah untuk selama-lamanya. Perkara itu menjadi barzah akhirat, intiqal itu hanya pindah alam saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.